Halo, selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Boleh tanya ya Pak Dokter, ini saya di luar dari hipertensi ya. Iya, iya. Saya ini kan terkena vertigo. Kebetulan tensi saya biasanya 130 ya. Tapi pas kejadian vertigo itu saya ukur tensi saya sesudah vertigo itu 140/85. Tapi jantung saya tuh yang detaknya tuh berdebar-debar Ibu ya. Apa saya cemas, saya kurang tahu juga ya Dok ya. Itu penyebab vertigo itu apa nih Dok? Kalau saya boleh tahu, soalnya saya kena 2 kali, tanggal 13 Desember kemarin, itu kan 5 Juni saya kena pertama. Terus yang kedua saya terkenanya 13 Desember kemarin kan. Tapi saya nggak ngerti nih, teman-teman bilang katanya coba periksa THT, coba periksa lambung katanya. Itu gimana Dok? Tolong penjelasannya Dok. Maaf, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Iya, terputus. Ya ini Ibu tadi. Iya, Ibu Desi ya. Baik Ibu Desi. Ini bagaimana Dok? Apakah memang berpengaruh seperti itu Dok, vertigo itu? Kalau kita lihat vertigo itu sebetulnya gangguan keseimbangan. Jadi kita kayak goyang gitu ya, kadang-kadang ada yang sampai pingsan, sampai muter gitu, sampai muntah-muntah. Vertigo ini bisa yang sentral, bisa yang perifer ya. Penyebabnya banyak-banyak, ada yang posisional. Contoh yang paling sederhana kalau kita mabuk perjalanan. Jadi kita misalnya jauh, banyak yang tikungan-tikungan, kita mabuk, itu salah satu vertigo. Banyak penyebabnya, ada gangguan keseimbangan, itu yang tadi dikatakan bisa periksa di THT, ada gangguan di saraf ya. Dan salah satunya adalah tekanan darah. Jadi orang yang tekanan darahnya tiba-tiba turun juga membuat kadang-kadang dia vertigo. Secara drastis Dok ya? Iya, atau sebaliknya ada yang tiba-tiba naik, ya biasanya 120, entah kejadian apa dia jadi 160, ini bisa menyebabkan vertigo. Bisa juga menyebabkan vertigo. Berarti bukan memang ketika darahnya turun? Tidak selalu. Ketika darahnya naik tiba-tiba pun juga bisa terjadi. Orang yang berubah mendadak, jadi misalnya kita tidur, ada telepon kita berubah mendadak, itu bisa menyebabkan vertigo. Itu yang banyak terjadi Dok ya? Ketika dia duduk, berdiri langsung, betul. Katakan langsung gelap. Muter gitu, langsung gelap seperti itu. Jadi sebaiknya untuk Ibu Desi, kita sarankan untuk lebih banyak untuk pemeriksaan, untuk mengetahui kira-kira penyebabnya ini apa, supaya dia jangan sering datang. Supaya tidak bertanya-tanya juga kira-kira penyebabnya apa dan bisa dihilangkan. Baik Dokter, ini ada satu SMS yang masuk. Selamat sore Dokter, saya Fitri di Kenten, umur saya 27 tahun. Saya habis melahirkan 3 minggu yang lalu. Nah, sewaktu melahirkan tensi saya 200/150 sewaktu hamil. Sewaktu hamil 90, sekarang masih turun naik. Apakah pengaruh sama jamu bersalin yang saya minum Dokter? Nah ini yang kita sebutkan hipertensi karena kehamilan, hipertensi sekunder karena kehamilan. Jadi memang pada ibu-ibu hamil, beberapa ibu hamil, dengan meningkatnya usia kehamilan, tensinya berangsur naik. Bahkan ada yang sampai tinggi, ada yang kita kenal sebagai preeklamsi ya. Itu kalau tidak terkendali bahkan bisa sampai kejang-kejang ya. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi oleh sebab itu kami menyarankan untuk setiap ibu hamil untuk terus mengendalikan tekanan darah ini ya. Memeriksa tekanan darahnya, kalau tinggi harus dikendalikan. Satu hal lagi yang tidak mudah pada ibu hamil, pengobatannya juga tidak mudah karena banyak obat-obat antihipertensi ini yang tidak boleh diberikan. Jadi di samping dia tinggi seperti tadi sampai 200/150, obat-obatnya pun tidak seperti dengan obat-obat pada orang biasa. Dan biasanya kalau memang dia betul-betul berhubungan dengan kehamilan, setelah beberapa minggu ini tekanan darahnya akan normal. Tapi memang bulan-bulan pertama biasanya dia tidak stabil, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Jadi oleh sebab itu saya menyarankan ke Ibu Fitri untuk bisa mengendalikan tekanan darahnya dengan ketat. Ini yang tadi dikatakan Ibu Fitri karena tekanan darahnya kadang naik, kadang turun, memang kurang stabil seperti itu. Oke, memang sangat berhati-hati sekali karena pada saat hamil itu juga bisa menyebabkan naikin tekanan darah seperti itu, kita berharap Ibu Fitri ini adalah memang karena kehamilannya. Nanti setelah 1 bulan, 2 bulan tekanan darahnya akan normal lagi. Tapi yang harus diwaspadai kalau kehamilan berikutnya. Ada kecenderungan bahwa orang yang hipertensi pada saat hamil sekarang, kehamilan berikutnya juga akan hipertensi. Itu akan berulang, Dok?
kecenderungannya akan berulang. Walaupun tidak 100% gitu. Memang harus ditanggulangi secara baik sekali seperti itu, Dok ya. Baik, menarik sekali Dr. Zulhair. Kita masih akan membahas nantinya tentang hipertensi ini sendiri. Dan saudara, kami juga masih mengundang Anda untuk terus mengirimkan SMS di 08117109003 atau melalui telepon di 0711311454. Dokter Keluarga akan segera kembali setelah jeda berikut.